Kali ini kita ingin membahas ya teman-teman mengenai murai batu kamu pasti rusak ya. Murai batu kamu pasti rusak atau saya yakin murai kamu pasti rusak. Kalau teman-teman mengindahkan hal-hal yang seharusnya teman-teman lakukan dan teman-teman mengabaikan apa yang seharusnya menjadi patokan ya untuk merawat murai batu. Sebelumnya teman-teman saya arahkan atau saya sarankan menggunakan metode Manpack jauh lebih penting ya tentunya. Yang pertama ya, hal-hal yang merusak murai batu di sini ada 5. Jadi yang pertama ada over lomba ya, over setut atau pemberian EF yang terlalu itu juga bisa berdampak buruk. Terus tidak ada penetralan, terus gonta-ganti pola rawatan, terus ada tidak konsisten ya. Tidak konsisten ini juga bisa menyumbang murai batu kita untuk tidak stabil, rusak ya, cenderung nanti susah untuk dirawat, susah dicari settingannya. Kita tuntas satu-satu ya, itu 5 hal pokok yang teman-teman harus pahami juga. Yang pertama over lomba. Orientasinya seperti apa sih agar kita melombakan burung murai batu itu sesuai dengan kebutuhan dari murai batu. Tentu untuk lomba murai batu 1 dengan 2 itu berbeda dan tidak bisa disamakan. Tapi di sini saya mengambil garis lurus ya, garis besarnya pada umumnya. Ya ini untuk burung murai batu tidak bisa digeber terus menerus. Sebagus apapun itu, setinggi vektor apapun itu, sebagus mental apapun itu, tetap tidak bisa digeber terus menerus seperti kita menggeber mesin ya atau robot. Tentu murai batu memiliki titik kelemahan, yakni butuh istirahat, butuh recovery factor, butuh pemasteran ulang, dan terus menerus banyak hal yang harus kita siapkan. Jadi jangan sampai seminggu sekali kita lomba terus menerus, kita geber terus menerus yo, walaupun murai batu kita selalu juara dan prestasi. Kenapa saya sharing seperti ini? Karena saya juga pengalaman, ini pengalaman berharga yang seharusnya burung murai batu saya sampai hari ini harusnya masih moncer. Akhirnya satu hal itu burung 99% juara. Setiap minggu saya geber, bahkan sebelum seminggu juga saya lombakan, dan akhirnya dia drop, jatuh bulu, dan belum bisa kita lombakan lagi teman-teman. Itulah hal-hal yang pahit yang perlu saya share ke teman-teman. Itu burung selalu membanggakan, padahal faktornya mentalnya bagus banget saya akui, tapi ternyata ada titik lengah di mana seharusnya murai batu itu meskipun di rumah kelihatan tengil, kelihatan bagus, ternyata ada masanya juga kelalaian kita yang mengakibatkan murai batu kita ya tadi kita harus rela ya untuk mengkondisikan burungnya. Nggak tahu kapan sampai dia kembali lagi, kita nggak akan pernah tahu, karena pada dasarnya ketika murai batu kita sudah terkena hal demikian, maka harapan untuk kembali ke 100% itu sudah kecil. Makanya saya sharing banget ke teman-teman yang mempunyai murai batu juara terus setiap minggu, saya sarankan stop, berhenti ya, kondisikan burung murai batu, jaga baik-baik. Kalau mau melombakan cukup sebulan sekali saja ya, jangan sampai hal yang kejadian sama saya teman-teman mengalaminya ya, nanti akan kecewanya itu di belakang. Pasti teman-teman akan kecewa kalau sudah mengalami seperti saya. Ibaratnya gini, itu burung satu-satunya andalan, terus burungnya bermasalah, apa yang akan teman-teman pikirkan? Dulu kalau cuma berangkat ya cuma 500.000, 1 juta ya megang teman-teman, sekali berangkat itu ya, sekali melombakan. Makanya nafsu kita, ambisi kita ingin berangkat setiap minggu ya, setiap minggu. Jadi satu kali losgan saja 400.000 ya kan. Coba kalau kita 3 sesi, 1 sesi ya, nah itu 2 sesi lah, bukan 1 sesi ya, minimal ya 500.000-an lah kepegang. Nah hal-hal demikianlah yang mengakibatkan ambisi tadi Manpack keempat. Seharusnya kita ini ya, kita betul pahami bahwa metode Manpack keempat ini memang peran penting ya. Semua orang mungkin bisa merawat murai batu, tapi tidak semua orang bisa menjaga ego dan ambisinya, apalagi kalau dia diberikan mandat ya, dalam artian kepercayaan murai batu yang bagus, yang setiap lomba itu juara. Nanti takutnya ada titik masa di mana murai batu kita pengen istirahat tapi kita paksa lomba. Yang kita lombakan burung bukan dalam keadaan on fire, tapi burung kita paksa untuk lomba karena memang dasar mentalnya bagus, dia tetap bermain, tapi pada akhirnya dia harus istirahat yang cukup lama karena tadi dia memaksakan. Murai batu mental bagus itu kalau dilombakan dia akan memaksakan mengeluarkan semua energinya,
karena memang dia mentalnya bagus dan akhirnya berdampak buruk di kemudian hari nanti. Jangan sampai teman-teman kehilangan momen terbaiknya dengan murai batunya, karena itu sangat sakit sekali. Terus ada oversetut. Oversetut itu apa sih? Oversetut seperti ini teman-teman. Murai batu teman-teman sebenarnya butuh setutan ya cukup 1-2 jangkrik saja, tapi teman-teman tambahkan settingannya ketika menjelang lomba, maka yang terjadi adalah murai batunya yang contoh murai batu emosi birahinya sudah oke nih, tapi teman-teman merasa masih kurang, padahal dirasa murai batu sudah cukup. Teman-teman akhirnya jor dengan EF yang sedemikian rupa, akhirnya menjadi over emosi lah ya, jadi over setut kalau saya bilang ya, OS. Nah kalau sudah OS seperti ini, nanti burungnya akan nabrak, mainnya cenderung nakal ya, loncat sana loncat sini, nggak terkontrol. Nah ini yang akan berdampak kurang bagus untuk murai batu. Maka yang paling bagus apa? Gunakan metode Manpack. Coba teman-teman cari ya, cara metode Manpack itu seperti apa di Dr. Edi Bird Farm contohnya ya. Terus tidak penetralan. Tidak penetral itu apa? Jadi gini, murai batu kita H-1, H-2 biasanya kan kita naikkan tuh EF-nya ya. Menjelang hari H kita naikkan EF-nya, terkadang di hari H masih kita setut dengan setinggi mungkin. Tapi setelah hari H, setelah lomba selesai pulang, burungnya cuma kita kerodong, kita gantung doang seperti itu. Nah ini bisa berdampak buruk pada murai batu pada umumnya. Jadi untuk pada umumnya teman-teman kalau sudah pulang coba mandikan burung murai batu. Kalau mau mandi, kalau nggak mau mandi nggak masalah, itu lain cerita. Ya, kalau mau mandi bagus. Setelah mandi ya kita ngomong pada dasarnya aja lah, ngomong orang awam gitu. Berarti burungnya seger, merasa nyaman ya, merasa nyaman, nggak gelisah. Yang tadinya emosi juga kalau di air kan jadi bisa meredam kembali, penetralan kalau saya bilang namanya ya. Nah ini wajib, kalau buat saya wajib setiap melombakan. Yang kemarin saya bilang di murai batu saya yang mohon maaf cuma 1 kali kegagalan itu di 99%, berarti dia juara. Karena kesalahan saya di akhir dia pertandingan dia nggak bisa juara, dan akhirnya sampai sekarang masih pengondisian. Nah itu ya, itu yang kita belajar dari situlah. Jadi untuk tadi apa sampai mana ya, penetralan ya, penetralan itu penting banget, penetralan. Jadi murai batunya harus dinetralkan, dimandikan. Nah itu saya mandikan terus teman-teman, saya mandikan terus. Terus gonta-ganti pola perawatan. Nah ini biasanya orang yang mencari settingan nggak ketemu-temu ya, dia gonta-ganti terus, ini juga merusak murai batu kalau kita terus-terusan mencari ya. Padahal untuk mencari settingan itu sebenarnya settingan bukan dicari ya, tapi burung murai batu kita rawat rutin konsisten. Kita lihat perkembangannya. Jangan seminggu ini settingan ini, seminggu nanti settingan itu. Salah ya, salah. Di lain cerita saya, di lain konten saya sudah bercerita ya, sudah sharing ke teman-teman. Kenapa saya bilang cerita ya, sharing sepengalaman. Bagaimana caranya kita mencari settingan itu sudah ada, silahkan cari di konten yang lain ya. Itu tidak bagus untuk gonta-ganti pola. Terus tidak konsisten. Nah tadi ya sebagian sudah diambil juga. Tidak konsisten dalam pemberian EF itu juga kurang bagus, kurang bagus. Jadi jamnya juga harusnya teratur, teman-teman tidak teratur ya. Mandinya juga sama, harusnya teratur, tidak teratur. Nah ini bisa berdampak kurang bagus untuk murai batu kita. Oke, kita masuk ke penutup. Terima kasih yang udah sejauh ini ya teman-teman ya.